Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Bab 3437 mendarat di Suriah. Bab 9491 sampai dengan bab 9495. Setelah memesan tiket pesawat dan hotel, Ye Chen memberitahu istrinya dan mertuanya tentang berita itu. Keluarga itu belum pernah pergi berlibur bersama, jadi semua orang menantikan liburan singkat ini. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen telah memesan Pulau Baima, hal pertama yang dilakukan Ma Lan adalah memposting di WeChat Moments untuk dipamerkan. Dia juga secara khusus mencari tahu tentang pengenalan Pulau Baima dan tarif kamar di halaman pemesanan Pulau Baima, dan memposting semuanya di WeChat Moments. Dia suka pamer setiap hari, jadi untuk dapat memanfaatkan kesempatan bagus tersebut, tentu saja dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ye Chen tidak akan bisa tinggal lama di Jinling, karena konser Tawana di Shanghai akan dimulai dalam 3 hari. Jadi, setelah beristirahat di rumah selama 2 hari, ia berangkat lagi ke Shanghai. Shanghai sangat dekat dengan Jinling, hanya 300 km jauhnya. Tidak ada penerbangan langsung, jadi Ye Chen berencana untuk berkendara ke Shanghai sendiri. Kebetulan saja mobil BMW 530 pertama milik ayah mertuanya belum terpakai, jadi ia mengemasi beberapa pakaian dan bersiap untuk pergi dengan mobil itu. Ketika Xiao Churan mengantarnya ke mobil, dia tidak lupa berpesan kepadanya untuk berhati-hati saat berkendara di jalan. Ye Chen setuju dan mengendarai mobil keluar dari Thomson Yipin. Begitu dia sampai di jalan raya, dia menerima telepon dari Lin Waner. Dalam 2 hari terakhir sejak dia kembali, Ye Chen tidak keluar untuk menemui siapapun, dan tentu saja dia tidak melihat Lin Waner. Setelah menjawab telepon, Lin Waner bertanya kepada Ye Chen, apakah Tuan Muda sudah kembali ke Jinling? Ye Chen berkata, saya kembali 2 hari yang lalu dan sekarang saya sudah pergi. Lin Waner terkekeh dan berkata, aku tahu, Tuan Muda pasti sudah pergi ke Shanghai, kan? Sepertinya Tawana akan segera menggelar konser di Shanghai, kan? Ya, Ye Chen berkata, saya secara nominal adalah direktur Feng Shui-nya. Jadi saya harus pergi ke sana untuk menyelesaikan formalitasnya. Lin Waner berkata, saya telah menonton video penampilannya. Ilmu pedang Tuan Muda begitu halus dan mengalir, sungguh mengagumkan. Ye Chen berseru, bagaimana kamu tahu itu aku? Lin Waner tersenyum dan berkata, aku tidak bodoh. Aku ingat sosokmu dengan jelas. Bahkan jika kamu mengenakan topeng, aku bisa mengenalimu sekilas. Ye Chen merasa seperti ada duri di punggungnya. Jika Lin Waner bisa mengenalinya,
maka Xiao Churan pasti bisa mengenalinya juga. Melihat Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, Lin Waner tersenyum dan berkata, "Tuan, mohon jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menggoda Anda dengan sengaja. Saya hanya berani mengatakan ini ketika kita sudah sampai pada titik ini. Sebenarnya, saya memanggil Anda untuk sesuatu yang lain." Ye Chen menghela nafas dan bertanya padanya, "Nona Lin, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan." Lin Waner berkata, "Tuan, bukankah Anda ingin mengatur agar Nona Song dapat tiba di Tiongkok dengan selamat?" "Saya meminta Pak Tua Sun untuk bertanya. Dan kebetulan saja tim penyelamat kemanusiaan resmi akan kembali ke Tiongkok dalam beberapa hari. Pemerintah akan mengirim pesawat angkut militer ke Suriah untuk menjemput mereka. Biasanya, dalam situasi seperti ini, akan ada juga personel resmi yang ditempatkan di sana yang akan membawa pesawat kembali ke Tiongkok. Jadi saya meminta Pak Tua Sun untuk menyiapkan identitas militer bagi Nona Song sehingga dia dapat kembali dengan pesawat itu." Ketika Ye Chen meninggalkan Maroko, semua prajurit kematian Maroko, pengawal kavaleri dan keluarga mereka, termasuk Song Ruyu, asisten masyarakat anti Qing saat itu, dikirim dengan kapal ke Suriah. Namun, Ye Chen tidak berencana membiarkan Song Ruyu tinggal di Suriah. Lagi pula, Song Ruyu, seperti Yun Ruge, memiliki racun aneh yang ditinggalkan Wu Feiyan di tubuhnya. Dia berencana untuk memindahkan Song Ruyu dengan selamat ke Tiongkok, dan kemudian mengatur agar dia bertemu Yun Ruge. Mendengar bahwa kini ada jalur yang dapat diandalkan, Ye Chen bertanya kepadanya, "Nona Lin, kapan penerbangan ini akan lepas landas dan di mana akan mendarat di Tiongkok?" Lin Waner tersenyum dan berkata, "Pesawat akan lepas landas lusa dan mendarat di Bandara Militer Chongyuan di Shanghai lusa. Tuan muda, kebetulan Anda akan pergi ke Shanghai kali ini, jadi Anda bisa menjemputnya dalam perjalanan." "Lusa?" Ye Chen berkata, "Lusa adalah konser pertama Tawana di Shanghai. Aku akan menjemputnya dan akan memakan waktu setidaknya 4 hari sebelum aku bisa kembali. Apakah dia akan berisiko terekspos di Shanghai selama beberapa hari ini?" Lin Waner berkata, "Seharusnya tidak apa-apa. Karena identitas yang kami dapatkan untuk Nona Song kali ini adalah identitas militer dengan tingkat kerahasiaan. Pihak berwenang setempat tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa informasi spesifiknya. Ketika saatnya tiba, dia akan diberikan dokumen yang relevan. Dan semua dokumen itu asli. Jadi seharusnya tidak ada kekurangan." Kemudian, Lin Waner berkata, "Tuan muda, Anda seharusnya pergi ke Shanghai kali ini, kan?" "Ya," Ye Chen berkata, "aku sedang dalam perjalanan." "Itu bagus," Lin Waner berkata sambil tersenyum. "Tuan muda, tolong jemput Nona Song di bandara terlebih dahulu dan atur agar dia menginap di hotel tempat Anda menginap. Biarkan dia tinggal di dalam rumah selama beberapa hari dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Setelah selesai, antar dia pulang.
Anda tidak perlu naik angkutan umum dan tentu saja tidak akan mengungkap keberadaan Anda. Ye Chen merasa apa yang dikatakan Lin Wanner masuk akal. Dalam hal menyembunyikan keberadaan, tak seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Lin Wanner. Bagaimanapun, dia telah bersembunyi dari Wu Feiyan selama lebih dari 300 tahun. Jadi Ye Chen berkata, kalau begitu aku akan mengaturnya sesuai dengan apa yang dikatakan Nona Lin kepadaku. Tapi bisakah aku pergi ke bandara militer untuk menjemput seseorang lusa malam? Tidak masalah. Lin Wanner berkata, Tuan, berikan saya nomor plat kendaraannya saat waktunya tiba. Kita bisa langsung ke sana. Seseorang akan datang untuk menyambut Anda di bandara. Ye Chen sama sekali tidak meragukan kemampuan Sun Zidong. Rencananya pasti akan sempurna. Jadi dia berkata, baiklah. Saya akan ke sana saat waktunya tiba. Pada saat yang sama, di markas besar Wan Londian di Suriah. Berkat dukungan finansial yang besar, pembangunan markas besar Wan Londian berlangsung sangat cepat. Setelah kedatangan mereka, semua prajurit kematian dan pengawal kavaleri diatur untuk tinggal di sini. Istana Wanlong membangun kompleks bangunan bawah tanah dan tanah yang besar di sini untuk memastikan setiap orang dapat menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran. Selain itu, karena dana yang melimpah dan kondisi pengiriman yang nyaman diis. Meskipun istana Wanlong terletak di Suriah, ia masih bisa mendapatkan pasokan material terbaik. Wan Pojun berencana untuk membangunnya menjadi kota kecil dengan kemampuan ofensif dan defensif, dan bahkan mampu menampung puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang untuk hidup normal. Agar anak-anak yang sepanjang hidupnya tinggal di bawah tanah dapat menerima pendidikan modern, sebuah sekolah sementara didirikan di dalam aula Wanlong dan sebuah tim pendidikan dibentuk. Beberapa anggota yang berpendidikan tinggi memberikan dasar pendidikan yang sangat baik kepada anak-anak berdasarkan buku teks pendidikan wajib Tiongkok. Adapun para prajurit kematian dan pengawal kavaleri ini, mereka sangat berterima kasih atas pengaturan yang dibuat oleh Ye Chen untuk mereka. Setelah menetap, mereka bersedia berkontribusi pada pembangunan istana Wanlong. Hampir semuanya bergabung dengan tim infrastruktur istana Wanlong dan bekerja 8 jam sehari seolah-olah mereka akan bekerja, berkontribusi pada pembangunan istana Wanlong. Kelompok orang asal Maroko ini baru saja mendarat 2 hari lalu. Begitu mereka tiba di sini, mereka diatur untuk tinggal bersama prajurit kematian dan pengawal kavaleri lainnya. Rekan-rekan yang datang lebih dulu juga sangat antusias terhadap mereka, membantu mereka yang mampu dan menciptakan kondisi untuk membantu mereka yang tidak mampu. Sering terjadi bahwa sebuah keluarga diberi rumah yang diatur oleh Wanlong Hall dan sedang bersiap untuk berkemas dan pindah. Tetapi sekelompok besar kolega dan keluarga mereka yang telah tiba lebih awal datang berlari untuk membantu. Sambil saling membantu, semua orang juga saling mengenal secepat mungkin dan berbagi pengalaman di lokasi berbeda.
Ketika mereka yang diselamatkan Ye Chen sebelumnya mendengar dari orang Maroko bahwa masyarakat Po King telah memulai penggantian besar-besaran semua markasnya, semua orang merasa ngeri tetapi juga sangat bersyukur. Tak satu pun dari mereka mengalami penggantian besar, melainkan dibawa ke sini secara keseluruhan oleh Ye Chen bersama seluruh anggota keluarga mereka. Namun, saya khawatir kesempatan seperti itu tidak akan pernah ada lagi di masa mendatang. Setelah mendarat di Suriah, Song Ryu kagum dengan skala tempat itu dan semua yang telah dilakukan untuk pasukan kematian dan pengawal kavaleri. Wajah tampan itu tiba-tiba muncul lagi di benaknya, dan kekagumannya terhadap Ye Chen semakin meningkat. Namun, melihat para prajurit dan pengawal kavaleri yang setia di sekitarnya semuanya telah bersatu kembali dengan keluarga mereka, dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Mungkin aku tidak akan pernah mempunyai kesempatan bertemu keluargaku lagi di kehidupan ini. Bersambung.